Hai, halo. Jumpa lagi dengan Oma Yulia bercerita. Anda pasti ngomel. Kok ganti-ganti terus nama channel YouTube-nya? Jadi seperti yang udah aku ceritakan, eh, ketika aku pakai nama Mrs. Simple itu ternyata melanggar hak cipta dari Super Junior. Mereka punya lagu berjudul Mr. Simple. Ya emang sih aku idenya dari sana. Karena aku sangat suka dengan K-pop idol Super Junior. Tapi ya sudahlah, emang semua apapun sekarang ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita harus memakai etika dalam hal apapun, termasuk dalam bersosial media. Jadi sekarang aku ganti nama channel YouTubeku menjadi Oma Yulia bercerita. Kenapa akhirnya aku pakai nama ini? Karena memang sejak kecil aku itu suka sekali bercerita. Di zaman aku masih umur 2 tahun, menurut ceritanya para sesepuh, bule-bule yang tahu masa kecilku, waktu itu keluarga kami baru pindah dari Sumatera Barat ke Jawa Timur. Karena bapak seorang angkatan darat yang ditugaskan kemana-mana ke medan perang, ke daerah konflik. Jadi keluarga kami pun ikut berpindah-pindah. Jadi saya lahirnya di Solok, Sumatera Barat, tapi besar di Jawa. Nah, waktu pulang dari Sumatera Barat itulah pertama kali aku ketemu sama keluarganya bapak. Terus ditanggap. Wah, ceritaku panjang lebar. Sampai dibilang, wah, ini tukang umuk gitu. Tukang umuk itu tukang cerita gitu, bahasa Jawa. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku melakukan keisengan ketika jalan-jalan, dan meskipun itu menyenangkan, tapi aku beberapa kali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan juga. Jadi waktu kelas 1 SD, aku tuh paling senang kalau disuruh ibu beli telur asin di langganannya ibu, namanya Bulik Siti. Rumahnya lumayan jauh, tapi aku dengan sangat senang hati kalau disuruh beli telur asin di rumahnya Bulik Siti itu. Nah, rumahnya Bulik Siti itu harus melewati jembatan di Surabaya ya, di Jalan Demak. Sekarang sungainya udah ditutup untuk kelebaran jalan. Itu harus nyebrang jembatan dulu, baru belok masuk ke jalan, bukan jalan raya, tapi jalannya cukup lebar, baru masuk gang. Nah, karena kalau lewat jembatan utama itu, menurut aku itu muternya jadi jauh gitu. Jadi akhirnya aku nyebrang di saluran PDAM. Yang warna biru itu suka ada yang nyeberangi sungai kan? Seperti ini. Nah, pada waktu aku nyebrang itu sekali dua kali lancar jaya. Tapi begitu suatu saat aku disuruhnya itu udah agak sore, udah hampir maghrib. Jadi aku kan buru-buru karena takut kemalaman di jalan.
aku nyebrang itu akhirnya apa? Kepleset. Karena saking buru-burunya aku kepleset, kecemplung sungai. Yang tahu sendiri kan sungai-sungai di Surabaya itu seperti apa. Sungainya hitam, airnya sedikit, lumpurnya minta ampun. Aduh, untungnya waktu itu sudah agak gelap, jadi aku nggak bisa lihat gimana kondisi sungai di sekitarku itu. Yang jelas baunya gak ketulungan. Aku tuh tipe anak yang gak cengeng. Jadi karena aku jatuh itu kesalahanku sendiri, aku berusaha naik sendiri. Jadi wah manjat kayak manjat tebing gitu. Pegangan rumput-rumput yang ada di sekitar tebing yang tumbuh di tebing-tebing sungai itu. Kira-kira tingginya sekitar hampir 3 meter untuk sampai ke jalan itu. Padahal di atas itu banyak tukang becak, banyak orang-orang nongkrong, tapi aku nggak mau minta tolong. Mungkin juga aku merasa malu. Begitu sampai di rumahnya Bulik Siti, aduh aku diomeli sama Bulik Siti. Ngapain kamu itu kok pakai lewat-lewat saluran PDAM itu kan bentuknya bulat toh. Jadi licin. Akhirnya aku gerujuki sama Bulik Siti itu di sumur. Pulang aku diomeli lagi. Diomeli ibuku, diomeli mbak-mbakku. Ya sudahlah, emang aku yang salah. Dimandiin lagi sampai rumah, disapu, dikeramas. Akhirnya aku setelah segar makan malam dengan telur asin yang aku beli dengan ya pengalaman yang seperti itu. Terus pernah lagi aku tuh kelas 1 juga pulang sekolah sendirian. Jadi kalau berangkat tuh aku bareng mbak-mbakku. Karena aku masih kelas 1, mbakku udah kelas 6, otomatis aku pulangnya kan duluan. Jadi aku pulang itu aku nggak lewat gang. Karena kalau lewat gang itu aku nggak suka. Karena harus lewat pasar, terus lewat pabrik kaca. Aku agak takut kalau lewat lorong sempit di samping pabrik kaca itu. Jadi akhirnya aku lewat jalan raya. Di jalan raya itu aku biasa keisenganku selalu muncul. Aku jalan itu nggak lurus, jadi siksak. Siksak. Nyebrang-nyebrang jalan itu. Sambil nyanyi-nyanyi. Nggak taunya di suatu simpang ada gang kecil gitu, aku nggak lihat, sambil nyanyi-nyanyi aku asik aja, ada becak keluar itu dengan kecepatan yang lumayan tinggi sehingga si tukang becak ini nggak sempat ngerem, ketabraklah aku di situ, ketabrak. Aku jatuh tengkurap dilindes sama becaknya, tapi alhamdulillah aku nggak apa-apa, cuma lecet-lecet aja. Itu pun sampai rumah aku nggak cerita sama ibu. Jadi aku berusaha sampai rumah cepat-cepat mandi, nyari obat merah. Zaman dulu kan pakai obat merah, itu tak obat merah sendiri. Tak obat merah. Dengkulku ini sudah babak belur. Ya begitulah. Sampai setelah kelihatan ada obat merah itulah baru ditanya sama ibuku kenapa, tapi aku bilang aja jatuh gitu toh. Kalau aku bilang ketabrak becak, wah, tambah jadi masalah. Ya terus habis gitu apa lagi ya? Tahu kan becak, mungkin anak-anak sekarang udah jarang yang tahu ya becak itu seperti apa.
bentuknya seperti ini. Nah, habis itu aku kelas 4 sampai kelas 6 SD keluarga kami pindah ke Malang. Nah, di Malang itu kan kami tinggal di Lowokwaru dan pernah juga di Dinoyo. Di Dinoyo itu dilewati Sungai Brantas, tapi Sungai Brantas di daerah sana masih kecil dan airnya sangat jernih. Aku itu suka ngeprank teman-temanku. Kalau istilah sekarang ngeprank ya. Jadi seringkali kalau pas main-main di Kali Brantas itu aku pura-pura tenggelam. Aku tenggelam, tolongin, Rek. Padahal aku tuh jongkok di dalam sungai itu. Terus temanku pada sibuk nolongin, aku ketawa-ketawa. Suatu hari aku kepingin nyeberangi sungai itu. Jadi ada bagian sungai di bawah jembatan itu yang kalau istilah Jawanya itu kedung. Jadi airnya tenang, agak dalam. Terus aku berusaha untuk nyebrang itu. Tak pikir itu ya sungainya sama seluruh seluruh dasarnya itu. Ternyata di seberang sungai itu lumpur. Aku tenang aja sampai sana, ternyata semakin aku bergerak semakin aku tenggelam. Aku teriak-teriak, tolongin aku tenggelam. Teman-temanku malah ketawa-ketawa, biasa Yul, paling lucuin katanya gitu. Padahal aku tuh benar-benar tenggelam. Tolong Rek, bener aku serius nih gitu. Terus dilihat karena aku semakin lama semakin dalam sampai kepalaku tuh sudah gini. Baru mereka aku udah hampir nangis itu, teriak-teriaknya hampir nangis. Baru mereka percaya, langsung cari ranting-ranting di pinggir-pinggiran sungai itu. Mereka gandeng-gandengan, terus aku berhasil meraih ranting itu, ditarik sama teman. Sejak itu aku kapok ngeprank. Aku dimarahin sama adik-adikku, sama teman-temanku. Makanya jangan suka bohong-bohong gitu. Akhirnya sekarang kamu tenggelam beneran, gak ada yang percaya katanya. Sorry. Terus Sungai Brantas waktu itu masih jernih ya. Gak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Itulah. Banyak pengalamanku yang konyol-konyol seperti itu. Aku merasa kalau jalan tanpa ada variasi itu kok kurang asik gitu. Tapi ya banyak juga risiko yang harus aku terima. Makanya sekarang itu kalau ada anak cucuku pura-pura apa gitu, ngeprank gitu, aku masih trauma bener. Karena aku ingat pengalamanku dulu. Ya. Semoga ceritaku ini menjadi inspirasi untuk sahabat semua agar lebih hati-hati menjaga putra-putri dan cucu-cucu di rumah yang mempunyai kebiasaan ngeprank seperti itu. Karena itu sangat berbahaya. Nah, setelah aku dewasa dan tua seperti sekarang ini, keisenganku beda, lebih smooth, lebih aman gitu ya. Seperti apa? Silahkan ikuti videoku berikut ini. Makasih untuk semua perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe ya. Kalau bisa komen juga untuk memberikan masukan bagi
channel YouTubeku ini. Sampai jumpa lagi dengan Oma Yulia bercerita dengan cerita-cerita yang lain. Matur nuwun. Langsung bilang cinta, padahal sudah punya pacar dua. Masa iya aku jadi yang ketiga? Ganteng emang iya, punya rumah